Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Sudiro. Wow, kisah Sudiro di Lembah Sugorogeni ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Lembah Sugorogeni. Kekuatan baru di Lembah Sugorogeni. Kisah Sudiro. Langkah kaki Sudiro dan rombongannya mulai menapaki jalur yang ditunjukkan oleh Gondorekso. Hutan gaib itu terasa semakin asing. Kabut putih pucat menyelimuti jalan setapak, seolah akar-akar pohon yang terjalin rapat menjadi dinding hidup yang menutup pandangan mereka. Cahaya samar dari langit lembah menyusup di antara dedaunan, membentuk guratan cahaya yang bergerak seperti lentera-lentera yang memandu jalan, namun sekaligus menyesatkan. Setiap langkah membawa mereka ke dalam suasana yang lebih pekat. Tanah yang awalnya lembut dan berlumut perlahan berubah menjadi keras dan berlapis batu hitam. Dari celah batu itu keluar uap tipis yang beraroma belerang, pertanda bahwa energi gaib di dalam lembah semakin kuat menekan tubuh mereka. Nafas menjadi berat, dada mereka seakan dipaksa menanggung beban tak kasat mata. Pepohonan raksasa yang semula menjulang megah mulai berubah bentuk. Batangnya melengkung aneh, daunnya berwarna kehitaman, dan beberapa diantaranya berdenyut seperti daging hidup. Akar-akar yang menjalar di tanah bergetar perlahan, seakan menyimpan kesadaran mengikuti gerakan langkah mereka. Sesekali terdengar bisikan samar dari balik kabut. Bukan berasal dari satu mulut, melainkan ribuan suara kecil yang bergema bersamaan. Di kejauhan, suara dentuman samar terdengar, seperti tabuhan gamelan yang dipukul dengan irama lambat. Suara itu tidak berasal dari alat musik, melainkan seperti getaran lembah yang berulang, seperti jantung raksasa yang berdetak di kedalaman lembah. Mereka terus berjalan, menyusuri jalur sempit yang diapi tebing batu hitam. Dinding tebing itu berlapis kristal merah, memancarkan cahaya yang redup. Suasana semakin mencekam, udara yang mereka hirup terasa berbeda, lebih padat, dan seakan dipenuhi ribuan partikel gaib yang menusuk. Tanpa diduga, tiba-tiba saja warna rupa yang sejak awal berjalan di bagian paling depan langsung terhuyung. Tangannya meremas dada sendiri dan nafasnya terengah-engah, matanya mendelik, serta urat-urat di lehernya menegang, memunculkan cahaya gelap yang merembes dari sela-sela kulitnya, seperti darah hitam yang mencari jalan keluar. Sudiro segera menoleh, matanya membelalak melihat keadaan sahabatnya. Ki Condrowongso melangkah cepat, jubahnya berkibar tersapu angin lembah. Ia menempelkan telapak tangannya ke punggung Wanarupa, mencoba menyalurkan energi murninya. Namun seketika ia terbental mundur, wajahnya pucat dan nafasnya tersengal. Bolorjo
yang biasanya terlihat gagah berani, kali ini wajahnya tegang. Ia mengepalkan tangan besarnya, menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. "Apa yang terjadi padamu, Wanarupa?" tanya Bolorjo dengan wajah bingungnya. "Batu mustika, Darbana Sekti, seperti ingin meledak dari tubuh Kuki," ujar Wanarupa sambil terengah menahan rasa sakit yang sedang ia alami. Sudiro semakin erat memegang bahu sahabatnya, matanya tajam namun terlihat cemas. "Bertahanlah, Rupa, kau tidak sendiri. Kami semua ada di sini bersamamu," ujarnya dengan nada yang berusaha menenangkan meski nada suaranya bergetar. Ki Condrowongso kembali berdiri dan mendekat ke arah Wanarupa, kali ini mencoba merapal mantra sambil mengangkat kedua tangannya. Cahaya tipis menyala dari telapak tangannya lalu diarahkan ke tubuh Wanarupa. Namun baru saja mendekat, cahaya itu padam begitu saja, seolah ditelan oleh kegelapan yang merembes keluar dari tubuh Wanarupa. "Tenaga yang mengurung batu mustika itu sudah koyak," ucap Ki Condrowongso dengan wajah pucat. Suaranya lirih seperti bergumam pada dirinya sendiri. "Sepertinya kekuatan yang ada di dalam Darbana Sekti telah bangkit dan sosok itu hendak keluar," imbuh Ki Condrowongso menjelaskan. Bolorjo melangkah maju, urat-urat lengannya menegang, matanya menatap tajam ke arah sahabatnya yang sedang menderita. "Kalau memang benar begitu, biar aku hancurkan pangkal pengikat energi yang ada pada batu mustika itu, Condro," seru Bolorjo sambil mempersiapkan kekuatannya. "Jangan, Rejo," serga Ki Condrowongso sambil menahan lengannya. "Kalau kau bertindak gegabah, hal itu justru bisa memusnahkan Wanarupa." Wanageni yang sejak tadi terdiam kini bersuara, matanya menatap cahaya hitam yang terlihat dari tubuh Wanarupa. "Aku bisa merasakan sesuatu di dalam sana, suara yang asing tapi juga kuat, seakan memanggil-manggil namanya sendiri," sahut Wanageni dengan tegas. Tidak lama setelah Wanageni mengatakan apa yang diketahuinya, tiba-tiba Wanarupa menjerit panjang. Tubuhnya terangkat oleh kekuatan tak kasat mata dan dari dadanya cahaya hitam mulai merekah. Setiap denyutnya memukul udara hingga Sudiro, Ki Condrowongso, Gatra Pawira, Wanageni dan Bolorjo terdorong mundur. Tubuh Wanarupa melayang kaku di udara dan sesekali berputar-putar seakan dikendalikan oleh tangan-tangan gaib tak kasat mata. Urat-uratnya menonjol, kulitnya merekah dengan retakan cahaya gelap yang berdenyut seperti nadi raksasa dari dadanya. Semburan hitam keluar, memecah kabut lembah, memaksa pepohonan melengkung menjauh seakan takut tersentuh. Tanah di bawahnya berguncang hebat. Batu-batu hitam terangkat pelan, melayang berputar mengelilinginya, lalu hancur berkeping oleh tekanan energi yang tak terkendali. Uap belerang yang sebelumnya samar kini membumbung pekat, bercampur dengan kilatan merah darah, membentuk pusaran kabut yang mencekik udara. Cahaya samar dari kristal merah pada dinding tebing semakin redup, lalu retak satu persatu. Pecahan kristal itu berterbangan terhisap ke dalam pusaran energi yang memancar dari tubuh Wanarupa. Suara gemuruh terdengar semakin keras, seperti ribuan gendang yang dipukul bersamaan dari dasar bumi. Sudiro dan yang lainnya terhempas ke segala arah. Tubuh mereka berguling di tanah yang retak. Lembah Segoro Geni menjawab sebuah kebangkitan dengan teriakan sunyi. Suara bisikan ribuan jiwa terdengar jelas, bergema di antara kabut, melolong panjang bagai ratapan. Langit lembah yang semula pucat perlahan berubah kelam. Bersamaan dengan itu, dari rekahan cahaya hitam di dada Wanarupa muncul siluet raksasa.
Siluet itu perlahan membentuk sosok dengan wajah samar namun penuh amarah. Setiap kali siluet itu bergerak, udara di sekitarnya pecah meninggalkan riak seperti air yang dilempar batu. Udara di lembah itu menjadi semakin berat, seolah-olah menunggu kelahiran sesuatu yang telah lama terkurung. Dari siluet kabut yang bergolak, perlahan muncul bentuk tubuh yang semakin jelas, bahunya lebar, lengan berurat sebesar batang pohon, dan wajah yang menyerupai manusia namun penuh dengan guratan retakan hitam. Mata itu terbuka, menyala merah bagai bara, menembus kabut pekat yang menutupi lembah. Suara rendah menggelegar, berupa raungan panjang yang membuat batu-batu tebing bergetar dan pepohonan tumbang seketika. Pusaran kabut di sekitaran berputar semakin cepat, lalu meledak menghantam tanah dengan kekuatan yang mengguncang seluruh dasar lembah. Tubuh warna rupa terempas jatuh ke tanah, tak sadarkan diri, sementara dari dadanya pancaran hitam terakhir menyembur, melahirkan sosok yang utuh. Sosok itu tidak lain adalah Setayeksa. Ia berdiri tegak, tinggi menjulang, rambutnya panjang berkibar seolah terbentuk dari asap pekat, kulitnya seperti batu terbakar retak dengan sinar merah yang menyala dari dalam. Setiap tarikan nafasnya mengeluarkan kepulan asap panas membuat udara di sekitarnya berbau besi terbakar. Tanah di bawah kakinya retak, membentuk lingkaran hitam yang merambat ke segala arah. Cahaya kristal merah pada dinding tebing satu persatu padam seakan tunduk pada kehadirannya. Lembah Segoro Geni yang semula hanya mencekam, kini berubah menjadi medan yang dipenuhi aura kematian. Setayeksa mengangkat kepalanya perlahan, menatap ke langit lembah yang kelam. Dari mulutnya keluar suara berat, sebuah desa panjang yang mengguncang dada setiap makhluk yang mendengarnya. Suara itu bukan sekedar raungan, melainkan pengumuman bahwa ia telah kembali. Di tempatnya berada, Sudiro berusaha bangkit dengan nafas tersengal, tubuhnya dipenuhi debu, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah Setayeksa. Ada ketegangan di wajahnya, bukan hanya karena kedahsyatan sosok yang muncul, tapi juga karena rasa takut kehilangan kendali atas perjalanan yang mereka jalani. Namun, di balik sorot mata tajamnya itu, tersimpan tekad kuat untuk tetap berdiri di sisi sahabat-sahabatnya. Ki Condrowongso terduduk bersila, tubuhnya gemetar, kedua tangannya bergetar hebat. Energi murni yang tadi ia paksa salurkan ke Wanarupa kini terasa terkuras. Wajahnya pucat, namun dari sorot matanya masih penuh kewaspadaan. Dia tahu apa yang muncul di hadapan mereka bukan sekedar musuh, melainkan malapetaka yang bisa mengubah keseimbangan jagat. Bolorejo jatuh berlutut, kedua tangannya menekan tanah yang retak, nafasnya memburu, dadanya naik turun keras, otot-otot lengannya masih menegang, menahan dorongan untuk menyerang. Namun, untuk pertama kalinya kegagahannya goyah. Dia sadar bahwa tinju baja sekalipun mungkin tidak akan cukup menghadapi sosok sekuat itu. Namun meski begitu, tatapannya tetap menyala, menolak tunduk pada rasa takut. Gatra Prawira terlempar hingga menabrak batang pohon hitam yang patah. Ia berdiri dengan susah payah, tubuhnya terhuyung-huyung, kedua tangannya memegangi pedangnya yang bergetar hebat, seolah senjata itu ikut merasakan kedahsyatan kekuatan yang bangkit. Sementara kedua tangan lainnya memegangi bagian tubuh yang terluka dalam. Meski tubuhnya sedang terluka, Gatra menggertakkan giginya, mencoba menegakkan tubuh, dan matanya tak lepas dari sosok Setayeksa. Wanageni terduduk dengan tangan menekan ke tanah, tubuhnya bergetar, bukan hanya karena hampasan, tapi juga karena ikatan batinnya yang mampu merasakan energi gaib.
Suaranya tercekat, dadanya sesak oleh gelombang kekuatan asing yang menekan. Wana Rupa sendiri tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya lunglai di tanah retak. Dari dadanya masih memancar sisa cahaya hitam yang berangsur padam. Nafasnya lebah, wajahnya pucat, seakan seluruh tenaga hidupnya telah direnggut untuk melahirkan sosok itu. Ia tak lagi bisa bergerak, tapi denyut nadi halusnya masih ada, tipis, rapuh, namun belum padam. Dan di hadapan mereka semua, Seteyeksa berdiri gagah bagai raksasa yang baru terlahir kembali dan menguasai seisi lembah dengan hanya keberadaannya. Ketika aura Seteyeksa semakin menguasai lembah, tanah yang retak tiba-tiba memancarkan cahaya merah menyala. Kabut bergolak terbelah oleh suara dentuman dari kedalaman bumi. Getarannya berbeda, bukan berasal dari tubuh Seteyeksa, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tua yang bersemayam di perut lembah itu. Dari jurang hitam yang menganga di sisi tebing, perlahan-lahan keluar cahaya hijau kebiruan menembus kabut pekat. Suara gemuruh menyerupai tarikan nafas panjang terdengar. Lalu perlahan muncul sisik-sisik raksasa yang berkilau bagai zamrud. Tanah bergetar lebih hebat ketika tubuh melata itu merayap keluar dari kedalaman, menampakkan wujudnya yang tiada tara. Sosok makhluk gaib berwujud naga hijau itu muncul dengan panjang tubuhnya membentang dari satu sisi lembah ke sisi lain. Sisiknya berlapis keras bagai baja, memantulkan cahaya hijau dan biru dalam gelap kabut. Matanya besar, berkilat seperti dua obor di tengah malam. Dengan tatapan penuh wibawa dan murka, setiap kali ia mengibaskan ekornya, pohon-pohon tumbang dan tanah terbelah. Langit lembah yang kelam kini berubah menjadi arena pertempuran gaib. Seteyeksa menoleh, sorot matanya merah menyala, menantang ke arah makhluk itu. Tanpa jeda, energi hitam dari tubuhnya meledak, menciptakan gelombang yang menghantam sekeliling. Namun naga wisata gentar. Dengan raungan yang mengguncang udara, ia mengibaskan kepalanya, melepaskan semburan kabut hijau bercampur kilatan petir ke arah Seteyeksa. Benturan pertama membuat udara terbelah. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh lembah, mengirimkan gelombang kejut yang kembali menghantam tubuh Sudiro dan yang lainnya, memaksa mereka melesat menjauh, mencari perlindungan di balik batu dan akar. Tanah terangkat, batu-batu besar berterbangan, dan kabut lembah berubah menjadi badai pusaran gaib. Seteyeksa melangkah maju. Setiap pijakannya menciptakan retakan baru di tanah. Tangannya yang sebesar tebing merobek pusaran kabut hijau itu, namun kulitnya yang hitam retak langsung melepuh saat bersentuhan. Dari luka itu, api merah keluar, membuat tubuhnya berkilat semakin garang. Sebagai balasan, ia mengangkat kedua tangannya tinggi, lalu menghantamkan ke tanah. Ledakan energi hitam meledak ke segala arah, menghantam tubuh naga wisa dengan kekuatan luar biasa. Tubuh naga raksasa itu terhempas, menghantam tebing hitam. Suara longsoran besar bergema, mengubur sebagian tubuhnya. Namun tidak lama kemudian, kepala naga itu muncul kembali dari timbunan batu. Matanya berkobar semakin ganas. Dengan kibasan ekor, ia mencabuk tubuh Seteyeksa, membuat raksasa hitam itu terhuyung mundur hingga batu dan kristal merah pada dinding tebing berjatuhan. Pertempuran kian membesar. Suara raungan dari sosok naga besar itu bersaut-sautan dengan teriakan gaib Seteyeksa mengguncang jagat lembah segoro geni. Energi hijau kebiruan bercampur dengan semburan hitam merah membentuk pusaran langit yang berkilat, seakan-akan langit dan bumi hendak runtuh.
Sudiro yang telah menyingkir dari pusat kehancuran meraba-raba di antara reruntuhan batu dan akar pohon yang patah. Nafasnya terengah, dadanya terasa sesak akibat getaran energi gaib yang masih bergolak di udara. Ia menunduk, matanya menelusuri setiap sudut kabut pekat, mencari jejak warna rupa yang tadi terempas oleh gelombang kekuatan Seta Yeksa dan Naga Wisa. Tanah di bawah kakinya retak-retak. Sesekali, semburan energi hitam dan hijau mengoyak udara, membuat bayangan Sudiro bergoyang liar. Bolerjo dan Gatra Prawira setelah berhasil menjauh dari pusaran kekuatan dahsyat itu, menyusuri jalur sempit di antara tebing dan akar yang menjalar. Tubuh mereka terhantam gelombang energi sesekali, namun kekuatan fisik dan kontrol mereka membuat mereka tetap berdiri meskipun dengan nafas tersengal. Bolerjo dengan tangan besar yang siap menghancurkan apapun yang menghalanginya memimpin jalan, sementara Gatra Prawira memperhatikan setiap gerakan kabut dan setiap bayangan yang bergerak di antara reruntuhan. Di sisi lain, Ki Condrowongso dan Wanageni menuntun tubuh Wanarupa yang lemah menembus sisa-sisa kabut pekat dan reruntuhan. Keduanya menyesuaikan langkah dengan hati-hati karena setiap hentakan tanah yang retak atau semburan energi liar bisa memicu luka baru pada Wanarupa. Cahaya tipis dari aura Ki Condrowongso menyelimuti tubuh Wanarupa, menahan energi gelap yang masih menetes dari pori-porinya. Wanageni di sampingnya memusatkan penglihatan gaibnya, memindai lingkungan sekitar untuk memastikan mereka tidak diserang oleh sisa energi liar dari pertempuran besar itu. Setelah melalui semua kengerian di lembah Segoro Geni, akhirnya Sudiro Ki Condrowongso, Bolerjo, Gatra Prawira, Wanarupa dan Wanageni berhasil bertemu kembali di sebuah celah tebing yang relatif aman. Di sana mereka menemukan tanah yang tidak retak, akar yang tidak bergerak, dan kabut yang mulai menipis. Energi liar dari pertempuran masih terasa, namun tekanan udara lebih ringan memberi kesempatan bagi mereka untuk menenangkan diri. Sudiro menunduk, menatap Wanarupa yang kini hanya bisa bernafas pelan. Tubuh sahabatnya masih diselimuti cahaya gelap yang perlahan mereda, namun urat-urat tegang dan kulit yang retak menjadi tanda betapa kuatnya benturan energi tadi. Ki Condrowongso menepuk punggung Wanarupa, menyalurkan sisa energi murni untuk mengobati luka di dalamnya. Wanageni menjaga posisi di samping, matanya menatap tiap gerakan Wanarupa, memastikan tidak ada lagi bahaya yang mengintai. Bolerjo dan Gatra Prawira meski masih tegang, namun mulai dapat menenangkan diri. Nafas mereka tersengal, tapi perlahan membaik. Tubuh mereka masih terasa berat akibat dampak dari gelombang energi liar tadi. Debu dan serpian batu berjatuhan mengingatkan mereka betapa besarnya kekuatan Seta Yeksa dan makhluk berwujud ular naga hijau tadi. Dalam diam, mereka menyadari satu hal: jika mereka membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, menenangkan tubuh dan pikiran sebelum akhirnya menghadapi gelombang gaib yang mungkin lebih dahsyat dari sebelumnya. Kebangkitan Seta Yeksa dan munculnya makhluk gaib berkekuatan besar itu membuat misteri lembah Segoro Geni semakin besar. Aku tidak menyangka jika kekuatan makhluk yang bangkit dari Mustika Darpana Sakti itu sungguh besar sekali, ujar Ki Condrowongso memecah keheningan. Aku pun begitu, Condro. Aku tidak membayangkan bagaimana jadinya jika makhluk itu bangkit di Gurun Saptadewa, sahut Bolerjo yang merasa sangat bersalah karena ingin membebaskan leluhurnya itu.
Tubuh Wanarupa perlahan menggeliat. Nafasnya yang tersengal kembali normal meskipun tubuhnya masih memancarkan sisa cahaya gelap dari batu mustika Darpana Sekti. Ki Cenderawongso menepuk pundak sahabatnya itu, memastikan jika tidak ada cedera yang lebih parah. Sementara Bolorjo mulai merapal mantra untuk menetralkan energi liar yang menempel pada tubuh Wanarupa. Beberapa waktu berlalu, gemuruh samar terdengar di kejauhan. Kali ini bukan seperti dentuman keras yang terdengar sebelumnya, melainkan getaran yang lebih halus, seperti nafas panjang dari sesuatu yang besar dan penuh tenaga. Cahaya kristal merah pada dinding tebing berdenyut pelan, menandakan energi gaib sedang bergerak kembali. Ki Cenderawongso memandang ke sekeliling, merasakan gelombang itu. Ia mengangguk pelan pada Sudiro dan Bolorjo. Tanpa kata, mereka semua memahami jika pertempuran Setayiksa dan sosok naga tadi hanyalah permulaan. Masih ada pertempuran lain yang mungkin lebih dahsyat dari itu. Sekarang, sebaiknya kita membuat pagar pelindung gaib untuk bertahan. Pulihkan energi. Jangan memaksa diri untuk melanjutkan perjalanan di tengah kekacauan ini, ujar Ki Cenderawongso dengan tegas. Benar sekali, Ki, saut Sudiro yang langsung duduk bersilat dan mulai merapal mantra ajian pelindungnya. Mereka pun memutuskan untuk memanfaatkan celah tebing itu sebagai tempat sementara untuk memulihkan diri. Perlahan mereka menata diri, menenangkan pernafasan, mengatur energi, dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang lebih besar. Kabut di sekeliling perlahan menipis, namun aura gaib yang terasa berat tetap mengimpit udara, mengingatkan bahwa lembah Segoro Geni masih jauh dari kata aman. Di celah tebing yang relatif aman itu, mereka mulai menata diri. Sudiro duduk bersila, merapal ajian pelindung dengan ritme pelan namun mantap. Cahaya dari telapak tangannya memancar, membentuk lingkaran yang perlahan mengelilingi celah tebing. Ki Cenderawongso berdiri di sisi lain, tangannya menari di udara, menyalurkan energi murni untuk memperkuat pagar gaib itu. Bolorjo memusatkan tenaganya, menegakkan kekuatan fisik dan gaib agar batas pelindung tetap kuat menghadapi gelombang energi liar yang tersisa. Gatra Pawira dan Wanageni menyalurkan energi ke titik-titik strategis, membantu memastikan pagar itu menutupi setiap celah yang bisa dimasuki energi atau makhluk gaib. Setelah pagar pelindung terbangun dengan sempurna, mereka perlahan menarik nafas panjang. Tubuh yang lelah mulai menenangkan diri. Energi yang tercecer di sekeliling diserap kembali, dan pikiran mereka mencoba menyesuaikan ritme agar selaras dengan energi gaib yang menempel di lembah. Wanarupa yang sebelumnya terpapar gelombang dahsyat Setayiksa mulai merasakan energi gelap pada tubuhnya semakin reda. Ki Cenderawongso menepuk pundaknya, memastikan setiap denyut energi murni mengalir kembali dengan stabil. Bolorjo duduk bersila, menyalurkan kekuatan tubuh untuk memulihkan energi fisik, sementara Gatra Pawira dan Wanageni menjaga keseimbangan aura di sekitar mereka. Sudiro tetap berada di tengah lingkaran pelindung, matanya menutup sejenak, merasakan aliran energi yang perlahan menenangkan diri mereka semua. Kabut di sekeliling mulai menipis, tekanan energi liar berkurang, memberi ruang bagi mereka untuk bernafas lebih lega, sekaligus menandai bahwa sementara ini mereka berhasil menahan gelombang kekuatan hitam yang masih bergelora di lembah Segoro Geni. Meski tubuh mereka mulai menenangkan diri dan nafas perlahan kembali normal, tapi atmosfer lembah tetap terasa tegang.
Pagar pelindung yang mereka bentuk memberikan rasa aman sementara, namun energi liar yang tersisa masih menyisakan getaran samar berdenyut di setiap batu, akar, dan kabut di sekitar. Dari kedalaman lembah, gelombang energi bergerak lebih rapat, seperti sesuatu yang menunggu kesempatan untuk muncul. Kabut yang menipis kini beriak liar, membentuk bayangan-bayangan aneh yang menari di tebing, memberi peringatan bahwa ancaman belum berakhir. Energi yang mereka rasakan bukan sekedar sisa dari pertempuran sebelumnya, tapi ada energi lain dari makhluk-makhluk gaib yang ada di lembah Segoro Geni. Di sisi lain, gelombang energi yang melesat dari benturan terakhir antara Setayeksa dengan sosok makhluk gaib berwujud naga hijau itu perlahan mereda, meninggalkan udara yang bergetar dan kabut yang masih meliuk liar. Setayeksa dan sosok naga bersisik hijau itu saling menatap, mata mereka terkunci dalam diam. Kedua makhluk gaib itu merasakan keberadaan satu sama lain sebagai kekuatan yang seimbang. Mereka saling menakar sebelum pertempuran berikutnya benar-benar dimulai. Setayeksa yang separuh tubuhnya masih diselimuti kabut pekat menyalurkan energi dari batu mustika Darpana Sakti. Setiap tarikan nafasnya menggetarkan udara. Sosok naga hijau itu menebarkan aura kekuatannya. Sisik hijau dan tatapan matanya menyiratkan pengalaman panjang menguasai lembah itu. Mereka berdiri dalam diam, masing-masing menunggu reaksi lawan. Setayeksa merasakan gelombang energi lawan menembus tubuhnya, mencoba menguji batas kekuatannya. Sementara itu, sosok sang naga merasakan ketegangan yang sama. Energi Setayeksa yang bercampur kabut dan kekuatan mustika memberikan tekanan yang asing sekaligus menantang kesabarannya. Di antara keduanya, udara seakan membeku. Kabut bergerak perlahan menyelimuti medan di sekitar, membentuk bayangan dan riak energi yang saling bertaut. Tidak ada gerakan tergesa, hanya pandangan tajam, nafas berirama, dan getaran energi yang menunggu satu langkah berani dari pihak yang lebih dulu memulai. Selama aku berada di lembah ini, aku belum pernah bertemu denganmu, Kisanak, ujar sosok naga hijau yang perlahan tubuhnya meliuk dan terangkat lebih tinggi. Siapa kau sebenarnya? Dan bagaimana bisa kau sampai di tempat ini? Tanya sosok naga hijau itu lagi. Aku adalah Setayeksa, penguasa dari kerajaan Sabta Dewa, balas Setayeksa dengan tenang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keramat dewa sehingga kau bisa menggantikannya menjadi penguasa di kerajaan gaib itu, Kisanak? Kau tidak perlu tahu tentang apa yang terjadi pada sosok Eyang Keramat Dewa. Sekarang akulah pemimpin kerajaan Sabta Dewa, dan aku akan menaklukkan kerajaan-kerajaan gaib di alam semesta ini, balas Setayeksa dengan suara menggelegar. Dasar makhluk bodoh, bagaimana kau bisa menguasai kerajaan-kerajaan gaib di luar sana, sedangkan kau terkurung di dalam lembah Segoro Geni? Dan aku yakin kau akan meratapi nasibmu di sini, karena setiap makhluk yang ada di tempat ini akan memburumu untuk mendapatkan kekuatanmu, ujar sosok naga hijau itu. Lembah Segoro Geni? Bagaimana mungkin aku bisa berada di tempat terkutuk ini? Gumam Setayeksa dengan nada kesal. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah menyatukan kekuatan, Kisanak. Aku Nagawisa berjanji jika akan membawamu kembali ke Sabta Dewa setelah dapat membuka gerbang gaib yang dijaga oleh Godorkso dan yang lainnya, ujar sosok naga hijau yang ternyata bernama Nagawisa. Mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Nagawisa, tatapan Setayeksa yang semula tenang seketika berubah menjadi bara. Tubuh kabutnya berdenyut, dan dalam sekejap gelombang energi hitam menyembur dari seluruh tubuhnya.
Nagawisa dengan tubuh panjang berlapis sisik hijau berkilau melingkarkan dirinya, namun tak sempat menghindar sepenuhnya. Ledakan energi Setayaksa menghantam sisiknya, menghasilkan suara dentuman yang memekakan telinga. Percikan cahaya hitam dan hijau memancar, membelah kabut lembah hingga tampak seperti kilatan petir yang berloncatan di udara. Dengan gerakan cepat, Setayaksa mendorong tubuhnya ke depan. Bayangan pekat membentuk sayap hitam kabut yang melebar menghantam tubuh naga itu dengan kekuatan besar. Tubuh Nagawisa terhempas ke samping, menghantam dinding tebing. Getaran dari benturan itu merambat jauh, membuat tanah di sekitar mereka terbelah kecil-kecil. Nagawisa tidak tinggal diam. Tubuhnya yang panjang meliuk cepat, membelit kabut hitam yang membungkus tubuh Setayaksa dan mencoba meremukan wujud gaibnya. Tapi Setayaksa justru meledakkan energi dari dalam tubuhnya, membuat lilitan itu terlepas dan serpian sisik naga berterbangan, memantulkan cahaya hijau menyilaukan. Kedua makhluk itu kini berdiri di dua sisi lembah, saling mengeluarkan energi yang menekan udara hingga bergetar hebat. Kabut lembah tersibak dan langit di atas Segoro Geni tampak terbelah oleh kilatan cahaya gelap dan hijau. Setiap gerakan, setiap benturan bukan hanya merusak tanah dan tebing di sekitar, melainkan mengguncang inti lembah itu sendiri. Pertarungan telah dimulai, pertarungan antara dua kekuatan besar. Raungan panjang menggema kembali mengguncang lembah. Tubuh Nagawisa yang semula meliuk di tanah tiba-tiba merekah dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Dari punggungnya tumbuh dua sayap raksasa sebentang lebar berlapis sisik hijau yang berkilau. Sekali kepakan, tubuhnya terangkat tinggi, melesat ke udara dengan kelincahan yang mustahil bagi makhluk sebesar itu. Sayapnya menyapu kabut, membuat pusaran besar. Di sisi lain, tubuh Setayaksa mulai bergetar hebat. Bayangan hitam yang melingkupinya merapat, memadat, hingga sosoknya berubah menjadi buto yang mengerikan dengan wajah garang dan mata menyala merah. Dari tangannya muncul sebuah trisula emas berkilau tajam, namun pancaran energinya lebih dari sekedar cahaya. Dia menggetarkan jagat lembah, memaksa udara berderit, tanah terbelah. Nagawisa berputar cepat di udara. Setiap kepakan sayapnya melepaskan serpian cahaya hijau yang jatuh seperti hujan racun, membakar tanah hitam menjadi lubang berasap. Setayaksa mengayunkan trisulanya, memukul udara, dan dari ujung senjata itu terpancar gelombang emas pekat bercampur energi hitam dari mustika Darpana Sekti. Gelombang itu membelah kabut, memantul ke langit lembah, lalu menghantam tubuh naga yang melintas. Benturan pertama antara sayap Nagawisa dan trisula Setayaksa membuat ledakan dahsyat. Lembah Segoro Geni kini berubah menjadi gelanggang pertarungan raksasa. Langit berputar merah, tanah terbelah hitam. Dua kekuatan besar itu berhadapan, masing-masing mengeluarkan inti sejati mereka. Nagawisa dengan wujud naga besar bersayap yang terus menyemburkan racun di udara, sedangkan Setayaksa dengan wujud buto raksasa dan trisula emas yang menyalurkan ambisi penaklukan. Pertarungan mereka bukan sekedar adu kekuatan, melainkan benturan dua takdir besar yang dipaksa bertemu di lembah terkutuk itu. Di tengah ledakan demi ledakan yang mengguncang lembah, ketika cahaya hijau dan emas terus bertubrukan di udara, Sudiro dan yang lainnya sudah menyelesaikan pagar pelindung gaib yang terdiri dari 6 kekuatan. Pagar itu bergetar hebat, namun terus melindungi dengan kekuatan penuh. Namun di balik kokohnya pagar pelindung itu, sebuah gejolak lain justru bangkit dari dalam lingkaran mereka sendiri. Energi asing yang tak terkendali mulai merambat, bukan dari luar pagar, melainkan dari tubuh salah satu di antara mereka.
Wana Rupa yang sejak awal menjadi wadah batu mustika Darpana Sekti tiba-tiba tersentak. Tubuhnya bergetar, cahaya kelam yang sempat meredak kini muncul kembali dan berdenyut dari dadanya. Dia terhuyung, namun berhasil duduk bersila di tanah. Tangannya merogoh dada yang retak akibat benturan energi sebelumnya. Dengan wajah tegang, ia menarik keluar benda bercahaya itu, sebuah batu hitam pekat dengan urat emas yang berkilau di permukaannya. Batu mustika Darpana Sekti kini terwujud di luar tubuhnya. Sekarang aku mengerti, terbebasnya Setayeksa bukanlah kebetulan. Energi di lembah ini, Segoro Geni, sejak awal telah mengikis kekuatan yang mengurungnya. Dinding gaib yang membatasi kekuatan batu ini rapuh, tergerus aliran energi dari dasar lembah. Itulah sebabnya dia bisa keluar, ucap Wana Rupa. Di tengah gemuruh pertempuran, batu itu berdenyut semakin kuat di telapak tangannya seperti jantung yang memompa kekuatan asing. Namun, sebelum ia sempat menahan, cahaya dari dalam yang meledak. Gelombang energi hitam bercampur emas keluar deras tak terbendung, menghantam pagar pelindung gaib lalu memantul ke arah mereka sendiri. Sudiro, Ki Cenderawongso, Bolorjo, Gatrapawira, Wana Geni dan Wana Rupa sendiri terhempas oleh cahaya itu. Tubuh mereka terangkat lalu kembali jatuh dengan keras, namun alih-alih hancur, tubuh mereka justru diselimuti cahaya pekat bercampur dengan aliran emas. Denyut energi itu masuk ke dalam nadi, mengalir ke tulang, menyalakan api gaib yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mata Sudiro terbuka lebar, pupilnya memantulkan kilau cahaya gaib, nafasnya membara seakan paru-parunya kini dipenuhi api lembah itu sendiri. Ki Cenderawongso merasakan energi murninya berlipat ganda, bercampur dengan getar gelap mustika, membuat tubuhnya bergetar dengan kekuatan yang sulit ia kendalikan. Bolorjo, Gatrapawira dan Wana Geni masing-masing merasakan hal yang sama. Energi mereka membengkak melampaui batas semula, seakan ada kekuatan yang tertidur yang kini dipaksa bangkit kembali. Di tengah semuanya, batu mustika Darpana Sekti retak. Cahaya hitam emas memancar liar lalu pecah menjadi ribuan serpihan yang melayang di udara sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Batu itu hancur, tapi bukan hilang, melainkan melebur ke dalam tubuh mereka, meninggalkan bekas samar di dada. Sebuah simbol cahaya gelap yang berdenyut perlahan. Tubuh Wana Rupa terkulai, namun wajahnya menampakkan senyum. Ia menyadari bahwa meski mustika itu musnah, kekuatannya kini tersebar bukan hanya pada dirinya, tetapi pada mereka semua. Sementara itu, di langit lembah, benturan naga Wisa dan Setayeksa semakin menggila, seakan menyadari bahwa di bawah mereka lahir 6 kekuatan baru yang bisa mengubah jalannya takdir di lembah Segoro Geni. Selesai. Oh, luar biasa kisah Sudiro. Waduh, ada kan, bener kan saya bilang. Ada lagi nih pasti hambatannya nih ketika ini posisinya udah di lembah Segoro Geni ya teman-teman ya. Sudah melewati berbagai macam gerbang, tapi di lembah Segoro Geni sendirinya masih ada hambatan lagi, dan kali ini ada Setayeksa dan juga naga Wisa yang sedang bertempur. Dan bagaimana akhirnya mustika Darpana Sekti itu ya terpecah dan menyebar masuk ke dalam 6 orang Sudiro dan juga rombongannya nih. Kekuatan baru di lembah Segoro Geni mereka. Waduh. Jangan kuat-kuat Sudiro dan rombongan. Nanti Anda dijadikan penunggu lembah Segoro Geni juga. Jadi slow aja, jangan kuat-kuat. Yang penting maju, ketemu Widanu, bawa pulang, selesai. Ya nggak? Dan semoga perjalanan panjang di lembah Segoro Geni ini bisa berbuah hasil yang manis ya. Bisa ketemu Widanunya, besok jangan sampai ketinggalan. Besok masih kisah Sudiro dari Mas Untung Prasetyo. Terima kasih Mas Untung Prasetyo atas izin untuk saya bisa membawakan kisah yang luar biasa ini.
Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, dengan kisahnya barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.